Selamat pagi anak-anak Bapak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan untuk kelas 9. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih membahas bab 3 tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah masuk pada pertemuan bagian ke-8. Kita mulai belajar kita ya. Kita sekarang masuk ke dalam bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia mengenai kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama ditegaskan di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, mana di situ ada bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, ini dia ya landasan hukumnya yang pertama. Yang kedua, terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bunyinya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang keberadaannya, wewenangnya, dan tugasnya serta fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Namun, penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini maksudnya setelah di amandemennya, Undang-Undang Dasar tersebut dijadikan dasar dan menjadi rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat sendiri maupun kepada badan lembaga-lembaga negara. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Indonesia dipertegas juga dengan kedaulatan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bisa kita lihat pada pasal 1 ayat 3. Dinyatakan di situ, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan juga dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan paparan di atas tadi, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membukukan
dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, inilah akibat negara kita tadi menganut kedaulatan rakyat, tetapi juga menganut kedaulatan hukum. Nah, jadi negara Indonesia itu walaupun dikatakan menganut teori kedaulatan rakyat, tetapi Indonesia tidak menganut teori kedaulatan rakyat secara murni, tetapi juga menerapkan teori-teori kedaulatan yang lain. Misalnya ini teori kedaulatan hukum. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa istilah demokrasi yang menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Menurut Budiarjo, mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law adalah sebagai berikut. Pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. 6. Pendidikan kewarganegaraan. Nah, inilah yang harus diselenggarakan oleh pemerintah yang demokratis menurut rule of law, menurut aturan hukum. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yang kita anut yaitu mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat, sehingga tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat ini harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut. Yang pertama, musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Yang ketiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani yang luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. 5. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada tabel bisa kita untuk membandingkan demokrasi Pancasila atau kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila dengan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang berdasarkan liberal dan demokrasi sosialis atau kedaulatan rakyat sosialis. Nah, kalau demokrasi Pancasila terlihat mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Di demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Contohnya di Amerika ya. Sedangkan ada lagi demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Ini contohnya Cina. Kita lihat yang nomor 2, di demokrasi Pancasila keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Kalau demokrasi liberal keputusan diambil dengan suara terbanyak. Nah, voting ya. Kalau demokrasi sosialis keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas.
lebih banyak juga ini ya, voting juga. Nah, kalau kita sekarang masuk perbedaannya yang ketiga, demokrasi Pancasila menyatakan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Kalau demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara. Kalau negara sosialis, mereka tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, perbedaan yang keempat, demokrasi Pancasila tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Artinya bukan berarti karena dia yang mayoritas, dia bertindak sewenang-wenang terhadap yang minoritas. Nah, sedangkan di demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara. Di sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Artinya siapa yang paling banyak ialah yang menentukan segala sesuatunya di negara tersebut. Ini dia perbandingan antara demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, kedaulatan rakyat menurut teori liberal, kedaulatan rakyat menurut teori sosialis. Inilah dia perbedaannya. Oke, sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Jika ada pemaparan Bapak yang kurang jelas, silakan anak-anak Bapak langsung bertanya. Langsung dijawab kepada Bapak dari WA ya. Nah, karena materi kita telah selesai pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas. Tugas kita yang pertama, tuliskanlah bunyi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, tuliskanlah prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, tuliskanlah syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law. Nah, inilah yang menjadi tugas anak-anak Bapak di rumah. Silahkan kerjakan di kertas double folio. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya masing-masing, serta buat di situ keterangannya tugas pertemuan 8. Oke, sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi nanti kita pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.